Selamat sore, perkenalkan nama saya Lena Lubis. Saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah Perencanaan dan Pembangunan. Yang pertama, definisi perencanaan. Definisi perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Lewis E. Bone dan David Kurz tahun 1984. 2. Jenis-jenis perencanaan dalam organisasi. Jenis-jenis perencanaan jika dilihat dari tingkat hierarkinya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Pertama, perencanaan strategis atau strategis plans. Perencanaan strategis atau strategis plan menentukan kerangka yang suatu organisasi dan cara-cara yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut untuk merelasikan dalam jangka waktu. Selanjutnya, perencanaan taktis atau tactical plans. Perencanaan taktis atau tactical plans adalah perencanaan yang memuat taktik-taktik para manajer untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan oleh top manajemen atau manajemen puncak dalam perencanaan strategis. Yang ketiga, konsep pembangunan berkelanjutan. Kota hijau merupakan metafora dari kota berkelanjutan, sehingga eratnya kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, yang dikenal dengan pembangunan berbasis grand growth. Pembangunan berkelanjutan melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang dengan menitik beratkan pada daya dukung. Pembangunan berkelanjutan memiliki 3 tujuan utama, yaitu ekonomi, pembangunan ekonomi yang dinamis, sosial politik, adaptable atau culturally sensitive, pembangunan yang secara sosial politik dapat diterima serta peka terhadap aspek-aspek budaya, environmental friendly, ramah lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan dirumuskan untuk mencegah atau mengurangi dampak pemekaran kota yang tidak terstruktur atau urban sprawl, atau sehingga kota menjadi tidak efisien dan efektif dalam melayani kehidupan di dalamnya. Pembangunan berkelanjutan memiliki 3 pilar utama yang saling berkesinambungan, di antaranya pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif dan menghemat sumber daya dan energi. Keempat, perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis, dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya. Perencanaan yang telah menyeluruh, terarah, dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di Indonesia dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera, makmur. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi era globalisasi dan persaingan yang semakin kompetitif.